Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Selamat pagi Bu Kepala Sekolah, selamat pagi Bapak Ibu guru semua dan Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, kita hari ini bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesehatan. Anak-anak, kita mau bersyukur dengan beribadah kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Untuk itu anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 berikan yang terbaik, sikap yang sopan dan hormat kepada Tuhan. Bisa ya? Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Sekali lagi anak-anak kelas 1 sama kelas 2 udah lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberi kesehatan dan kekuatan. Kami juga Tuhan bersyukur masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu. Bapa yang baik, saat ini kami mau memberikan yang terbaik lewat ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus-Mu yang menjagai hati dan pikiran kami, supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya nanti. Dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Walaupun anak-anak ibadahnya di rumah, tetap bernyanyilah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Anak-anak, sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Saat ini kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya bisa mengerti, supaya bisa mendengar dengan baik, bisa memahaminya untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, anak-anak sekarang buka Alkitabnya. Kita sama-sama mau belajar tentang firman Tuhan. Buka Alkitabnya ya. Oke, bacaan firman Tuhan hari ini Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Tema firman Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Sekali lagi, Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Oke, kita mulai ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan,
apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Mesir dari tangan orang. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kali ini. Anak-anak, kali ini kita mau belajar dari tokoh ini. Di antara anak-anak, ada yang tahukah siapa tokoh ini? Iya, benar. Ini adalah Musa. Kalau biasanya kita mendengar cerita ini, firman Tuhannya adalah menceritakan tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut. Mereka marah-marah, tidak percaya, mereka tidak menurut kepada Tuhan dan juga kepada Musa. Tapi kali ini kita mau belajar dari Musanya. Oke, kita lanjut nih. Nah, anak-anak, dalam cerita ini Musa mengalami 3 tekanan. Yang pertama adalah Musa itu dimarah-marahin sama bangsa Israel. Mereka bilang, "Kenapa engkau membawa kami dari Mesir? Apa tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami ke sini?" Kenapa bangsa Israel marah-marah kepada Musa? Karena mereka lihat di belakang sudah ada pasukan Firaun yang mengejar-ngejar dan siap untuk menangkap mereka. Kemudian tekanan yang kedua adalah
pasukan Firaun yang sudah datang mengejar bangsa Israel. Kemudian tekanan yang ketiga, sedangkan di depan Musa ada laut Teberau yang sangat luas, yang tidak mungkin bisa mereka lewati untuk menyeberang ke seberangnya. Nah, 3 tekanan ini ganti-gantian membuat Musa merasa tertekan. Nah, coba anak-anak misalnya nih punya pertanyaan. Kalau anak-anak atau kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini jadi Musa, bagaimana perasaan kita? Atau apa yang akan kita lakukan? Kita ditekan dari sini, kita dimarah-marahin, kemudian kita dikejar-kejar, kemudian di depan kita tidak ada jalan keluar. Apa yang akan kita lakukan? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Apa kita akan panik? Atau kita akan takut? Ya, mungkin itu bisa aja terjadi anak-anak ya. Musa pada saat itu benar, dia merasa takut. Nah, tapi anak-anak, kalau lebih besar panik dan takut yang kita alami, nah itu bisa membuat kita jadi lupa akan pertolongan Tuhan. Itu juga akan mendorong kita atau membuat kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yang tidak Tuhan inginkan. Musa pada saat itu takut nggak? Takut anak-anak. Tapi di dalam ketakutannya itu Musa mencoba melakukan beberapa hal. Nih, yang pertama apa yang dilakukan Musa pada saat dia mengalami situasi yang sangat sulit, yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan. Nih, di ayat 13, Musanya malah bilang gini sama bangsa Israel, janganlah takut. Nah, dengan perkataan janganlah takut ini itu bisa memberikan harapan yang baru, menyegarkan jiwa, menenangkan hati ya anak-anak ya. Udah bingung, udah panik, udah takut. Ada yang bilang jangan takut. Kata Musa, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Dia ingatkan lagi kalau kita itu akan ditolong oleh Tuhan. Kemudian yang kedua di ayat 14 nih. Apa kata Tuhan kepada bangsa Israel? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, anak-anak di tengah-tengah kepanikan itu, di situasi yang tidak menyenangkan itu, situasi yang sangat sulit itu, Tuhan Musa malah mengingat Tuhan. Bukan dia jadi kocar-kacir atau tidak jelas. Nah, berdiam diri di sini yang dimaksud Musa itu bukan berarti maksudnya bangsa Israel tidak melakukan apa-apa. Tapi maksudnya Musa itu sekarang kita nggak bisa berbuat apa-apa nih. Jadi ayo kalian harus memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan. Kalian harus mengandalkan Tuhan dalam perkara ini. Kalian juga harus biarkan Tuhan yang bertindak untuk menggantikan kalian. Nah, itu yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Ayo berserah penuh kepada Tuhan. Karena menurut Musa, berserah penuh kepada Tuhan itu tandanya bahwa pada saat itu bangsa Israel tidak berdaya. Saat itu juga bangsa Israel tidak mampu. Karena laut Teberau yang ada di depan tidak bisa mereka lewati. Kemudian bangsa Israel pada saat itu lemah. Bangsa Israel juga sangat terbatas, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu yang mau disampaikan Musa. Mereka berdiam diri, berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berseru juga kepada Tuhan. Serta membiarkan Tuhan yang bekerja untuk mereka. Nah, anak-anak, jadi apa yang kita pelajari hari ini? Nah, kita mau ambil sikap seperti yang dilakukan oleh Musa. Di saat suasana panik,
mencekam, tidak menyenangkan hati. Ada 3 hal yang dilakukan Musa. Yang pertama, Musa itu mau taat kepada Tuhan. Musa itu mau mendengarkan perintah Tuhan. Musa itu mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang kedua, Musa itu mengambil sikap tenang. Musa itu tidak mau terburu-buru. Sehingga Musa bisa mengambil kebijakan, Musa itu juga bisa mengambil sikap yang sesuai dengan perintah Tuhan. Musa itu juga bisa memilih mana yang terbaik untuk dilakukan pada saat itu karena dia bersikap tenang. Kemudian yang ketiga, Musa itu di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan itu, suasana yang menyeramkan, Musa itu datang berseru-seru kepada Tuhan. Makanya Tuhan sampai bertanya, Musa, mengapakah engkau berseru-seru? Bukan berserunya 1 kali, tapi berseru-seru. Itu artinya Musa itu tidak henti-hentinya meminta pertolongan kepada Tuhan. Memanggil-manggil nama Tuhan ketika Musa panik. Ketika Musa mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan, mengalami situasi yang tidak menyenangkan itu. Nah, anak-anak, kita bisa belajar nih dari Musa di saat yang kita alami saat ini. Adanya pandemi COVID-19. Ayo anak-anak, kita juga bisa belajar taat. Taat kepada Tuhan. Taat kepada aturan pemerintah. Taat kepada aturan-aturan yang ada saat ini yang harus kita lakukan. Kemudian kita ambil sikap tenang juga. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini anak-anak, mungkin anak-anak merasa aduh gak enak nih belajar seperti ini. Takut, gak bisa mengerjakan, gelisah, gak bisa melakukan tugasnya. Karena biasanya di sekolah bisa bertanya sama Bapak Ibu guru. Di rumah belum tentu apa yang anak-anak harapkan bisa anak-anak dapatkan juga. Kemudian anak-anak mungkin merasa ketakutan, aduh nilaiku gimana nih. Kemudian anak-anak gelisah, ini belajarnya gak menyenangkan, situasinya gak enak. Tapi coba anak-anak, kita semua bersikap tenang. Sama Bapak Ibu guru juga mungkin merasa seperti itu. Aduh gak enak nih belajarnya, harus begini, gak enak mengajarnya. Tapi dalam situasi ini kita coba ambil sikap tenang supaya kita semua bisa ambil hikmatnya. Supaya kita bisa melihat juga apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan pada saat ini. Kemudian yang ketiga nih anak-anak, pada saat ini ayo kita sama-sama kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kemudian anak-anak, pada firman Tuhan ini juga diingatkan kalau pada saat itu setelah Musa melakukan 3 hal ini, kemudian Musa bisa melihat kebaikan Tuhan. Musa kembali merasakan bahwa sangat besar kasih setia Tuhan. Nah, bukan hanya untuk Musa kasih setia Tuhan itu, untuk kita juga pada saat ini kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh besar, sama seperti pada yang dialami oleh Musa dengan yang kita alami saat ini juga. Jadi anak-anak jangan pernah takut dan jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu tidak akan menolong. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Oke, demikian firman Tuhan yang bisa Lina bagikan hari ini. Semoga firman ini menjadi berkat buat kita semua. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, kita kembali bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan, membaca firman-Mu bersama-sama. Bapa yang baik, kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk kami tetap taat, kami tetap percaya, kami tetap yakin bahwa kasih setia Tuhan sangat besar bagi kami, bahwa perlindungan Tuhan selalu ada untuk kami.
Ajar kami Tuhan untuk senantiasa meminta tolong hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati kami pada masa-masa ini. Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan perlindungan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah kami kali ini juga boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah mendampingi anak-anak. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik.